Kasus ikan asin yang menyedot perhatian publik mulai memasuki babak baru. Status Galigi Nanjar, Ray Utami hingga Pablo Benua yang semula hanya menjadi saksi kini naik menjadi tersangka. Ketiganya pun langsung ditahan di Polda Metro Jaya. Lantas bagaimana analisa menurut pakar ekspresi mengenai kasus ikan asin ini? Berikut rangkuman Cumi Talvi. Nama Ray Utami dan Pablo Benua ikut terseret dalam kasus ikan asin. Keduanya dituntut atas Undang-Undang ITE karena dianggap telah ikut menyebarkan video tersebut. Status Pablo dan Ray Utami yang semula hanya sebagai saksi kini berubah menjadi tersangka. Perubahan pun langsung terjadi pada raut wajah Ray Utami dan Pablo Benua. Pasalnya pasangan fenomenal yang selalu terlihat tenang dan santai ini kini berubah menjadi ekspresi tegang dan ketakutan. Lantas bagaimana tanggapan dari pakar ekspresi? Nah, Nets, itulah informasi berkenaan dengan dari drama ikan asin. Apa yang dialami oleh Ray dan juga Pablo itu pada proses pemeriksaan. Nah, Pop, apa yang bisa kita bedah di sini, Pop? Mungkin dari fit ini, Popi ada yang meminta di... Secara keseluruhan secara keseluruhan baru kita analisa satu persatu. Kalau secara keseluruhan tuh terlihat sekali adalah wajahnya sedih dan takut. Dua hal itu terlihat sekali. Sedihnya, tadi kan kalau pasti sedih kan pasti ada penurunan di alis mengalami penurunan seperti itu dan berkali-kali tertunduk, walaupun itu proses berjalan gitu kan. Artinya lagi jalan, nunduk itu oke. Tapi pada dari samping kelihatan banget dan mukanya juga matanya agak sembab ya. Ada kecenderungan kalau sembab itu kan karena kelelahan, itu kan karena maraton pertanyaannya dan lain-lain. Nah, ini detik-detik pada saat Pablo akan masuk ke dalam mobil. Nah, perhatiin wajahnya Mbak Ray ya. Nah, kelihatan banget di situ tuh. Jadi ada penurunan di situ sebelah kiri kita ngeliat karena kan saya ngangkat dari depan nih, jadi dari samping kan. Kemudian ada kalimat juga dari Mas Pablo, dia mengatakan ya Allah pada saat mau masuk ke dalam mobil. Berarti di sini ketidaksiapan untuk bisa berada di sana. Pastilah siapapun juga kondisi seperti itu juga. Oke, sebentar ya, diklik ya nanti pas. Nah, Pablo nih. Dari matanya kok seperti capek, ada lingkaran hitam di mata tuh, mungkin lelah juga dia dalam pemeriksaan ya. Karena ini kan maraton pasti pertanyaannya. Jadi ini ada bawah mata ini hitam karena tadi lelah, berpikir terus-menerus, kurang tidur, kemudian menurun, ada kesedihan walaupun tidak terlihat, artinya tidak mengeluarkan air mata, tapi kesedihan itu bisa digambarkan. Nah, kalau Bang Farhat ini terlihat bingung. Iya, ya karena memang kalau melihat dari tampilan sosmed Farhat ya, dia begitu percaya bisa menangani kasus ini gitu. Nah, kemudian pegangan tangan kepada istri, ini menggambarkan ia sambil jalan juga melindungi ya, artinya bisa digambarkan bahwa situasi apapun suaminya akan tetap membackup, melindungi dirinya gitu. Jadi apapun terjadi kita bersamalah gitu ya. Gitu. Dan kemudian pada saat ia berjalan juga biasanya kan Mbak Ray itu rapi gitu kan segala hal gitu kan. Ini sampai rambutnya juga sampai keluar seperti ini, berarti tidak lupa lah untuk persiapan untuk kamera dan lain-lain gitu loh. Nah, ini walaupun dia tersenyum sedikit tersenyum ya, tapi kita bisa ngelihat ya. Di sini ada mengalami kesedihan di situ gitu loh. Dan kembali lagi matanya tidak fokus satu titik. Itu kayak bukan menerawang ya, kayak apa sih? Nggak fokus aja, nggak konsen gitu loh. Terus jalan. Terus ya, Pablo tuh terus memeluk ya. Ya, terus nggak lepas. Untuk memberi kekuatan ya. Nah, di sini di sini kelihatan banget perbedaannya dari yang biasanya. Artinya pas mau masuk dia juga ngeliat ke kiri ke kanan, memastikan, artinya membutuhkan dukungan dari kiri atau kanan sebelum mau melanjutkan. Ini beneran nih saya naik di sini. Apa gitu dia mungkin cari juga mana nih Mas Farhat nih pengacara gue gitu ya. Kesel kan. Ini kan posisinya mobilnya di belakang loh, bukan dari yang normal kiri kanan. Dan ini di kerangkeng seperti ini.
secara psikologis orang yang biasanya semuanya bebas masuk ke dalam ruangan kerangkeng kecil, gimana perasaannya? Ya pasti kan terhina satu. Oke. Itu pasti terhina. Rasanya pasti dia posisinya terhina, dan ini kan dibatasi gitu kan. Udah merasa psikologis udah rendah banget gitu loh, kan terhina tadi kan. Masuknya juga nggak dari posisi kiri kanan gitu loh, bukan dari yang normal, masuk dari belakang. Jadi tidak diposisiin tinggi gitu loh. Ini sempit loh, karena ini mobil bukan mobil dibikin khusus, karena ini modifikasi mobil MPV dibikin mobil tahanan ini. Iya. Ya. Menjadi pihak yang melaporkan, nyatanya tidak membuat Fairuz Ar-Rafiq merasa tenang. Air mata Fairuz tak henti-hentinya mengeluarkan kesedihan. Tatapan kosong jelas terlihat dari pandangan Fairuz. Bahkan, tangisan ibu dua anak ini diartikan sebagai tangisan frustasi. Kita lihat tadi, boleh lanjut lagi sedikit aja. Nah, oke, terus dikit lagi, dikit. Oke, perhatiin semuanya, air matanya mengalir di mana? Coba lihat. Terus lagi, pas lagi ngomong, itu sedih udah pasti ya. Cut. Nah, lihat. Tengah ya? Di tengah, frustasi. Oh, di tengah itu clear frustasi. Bahwa ia frustasi ditambah takut, ditambah marah. Kalau marah ada di sini. Jadi itu kombinasi antara frustasi, marah dan takut. Takut mungkin asumsi ya, masih asumsi ya. Saya nggak bisa justifikasi asumsi. Air mata di tengah asumsinya adalah frustasi. Air mata di pinggir kiri kanan itu semua ada artinya. Jadi kalau nggak temen yang, nangisnya begini nih, ada artinya. Dia memang frustasi, berarti kalau frustasi, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang dirasakan. Dan ini bukan rekayasa karena air mata itu menetes spontan seperti ini gitu loh. Oke. Nah, lihat tuh, perhatiin. Dan lama ya, jadi netes lagi set gitu kan. Suaminya juga sampai posisi seperti ini, benerin rambut, ini mengasihan diri sendiri. Nah, lihat nih, tengah lagi kan, gitu loh. Next. Dan penderitaan yang amat sangat ya yang dirasakan oleh, gitu loh. Dia menunduk. Jadi kalau misalnya ngelihat abis nangis udah frustasi, nunduk. Udah memuncak banget. Dan tadi karena dia menghadapi ini ya. Takut. Saya mikir takutnya gini loh, Bang. Jangan-jangan takut ini karena anaknya akan nonton. Oh, karena ini digital record kan susah ya. Ya, kemudian apa persepsi anaknya, apa persepsi lingkungan. Masih asumsi ya. Apa persepsi semua orang bicara mengenai perempuan, bicara mengenai ibu yang melahirkan anak, tapi anak yang dari rahimnya. Kemudian pembahasannya adalah mengenai hal tersebut. Jadi ini amat. Menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Tentu membuat Gali Ginanjar kehabisan energi. Hal ini terlihat dari raut wajahnya yang lesu. Bahkan pakar ekspresi juga berasumsi bahwa mimik wajah Gali menunjukkan penuh tekanan. Benarkah Gali merasa stres dengan kasus ikan asin ini? Setelah proses diperiksa selama 13 jam di Polda. Yang ini tadi ya. Nah, titik kedua itu adalah dia jumpa pers bersama pengacaranya menanggapi laporan Fairuz ke polisi. Gitu loh. Ya, yang pertama ini kita ngelihat pada saat dia bilang berkali-kali, saya tidak ada masalah. Saya apa sih kata-katanya kalau nggak salah? Saya tenang. Saya tenang ya. Tuh, ya, saya mengaku tenang. Saya mengaku tenang berkali-kali. Jadi kalau sampai orang mengungkapkan sebuah kalimat ditekan lagi diulang-ulang. Sebenarnya itu kebalikannya gitu. Kebalikannya. Justru ia memberitahukan bahwa memang tidak tenang. Gitu, satu tidak tenang. Kedua, kita bisa ngelihat lagi dari ekspresi wajahnya. Maju lagi. Matanya merah, ya, kelihatan matanya merah di situ ya. Kalau perhatiin matanya merah, itu bisa asumsi kurang tidur, kering dan lain-lain. Itu ada kayak ada garis panjang itu di keningnya itu. Ya, di sebelah situ ya, kening ya di sini ya. Itu bisa asumsi macam-macam sih.
Apa mungkin dia capek, lelah, tidur lama gitu ya? Atau bisa juga jerawat ya, tapi atau jerawat bisa panjang juga kok itu. Memerah kulit karena kalau orang stres atau imunitas tubuh mengalami penurunan, biasanya akan muncul ruam kulit dan lain-lain gitu. Jadi tadi kan dia ngomong dia tidak sehat kan. Nah, jadi tubuh mestinya bisa menjaga stabilitas tubuh atau imun yang ada, tapi karena dia stres, maka tidak bisa mengelola imunitas tubuhnya, maka jadinya ruam kulit, gatal-gatal dan lain-lain, jerawat muncul. Banyak gejala-gejala stres itu ditimbulkan oleh timbul ruam-ruam, gatal, ada sak perut, badan nggak enak, tuh macam itu. Ya kan? Nah, itu memang begitu ya? Iya, jadi efek psikologi kalau stres itu pasti ada akibatnya kepada seseorang, kepada fisiknya ya. Fisik ke kulit. Jadi itu namanya psikosomatis gitu loh. Penyakit yang disebabkan oleh psikis, bukan karena virus atau bakteri. Wajahnya atau ke kulitnya lebih kelihatan bahwa ia mengalami tekanan yang luar biasa karena memang tidak mudah. 13 jam di wawancara di kepolisian dan akan mempengaruhi hukuman seseorang, itu pasti tidak kondisi normal ya. Dipahami dan di situasi ini. Kasus ikan asin yang menyeret Gali Ginanjar membuat Kumalasari ikut diperiksa sebagai saksi. Berbeda dengan suaminya yang merasa tertekan, Kumalasari terlihat jauh lebih tenang. Bahkan karena ketenangannya inilah, Kumalasari disebut wanita tangguh. Kenapa Kumalasari juga menjadi dikejar-kejar dari sisi pemberitaan? Karena Kumalasari tahu proses pada saat produksi tayangan itu. Tahu proses, berarti ada di situ? Ada, kalau dia ngomong kan katanya diedit. Segala macam gitu loh. Berarti kayak gini, pada saat itu kan spontan datang gitu kan, kemudian tidak izin pada saat tayang. Nah, nggak izin pada saat tayang, jadi sehingga yang dimunculin itu mestinya nggak seperti itu gitu loh. Makanya asumsinya digambarin adalah sebenarnya tidak bermaksud untuk ditayangin gitu loh. Tapi kalau adalah wanita tangguh ya. Jadi sehingga tidak kelihatan ekspresi apapun pada saat, harusnya sedih dong dan lain-lain. Ya kita lihat ya. Santai dia. Iya, jadi artinya tidak mengalami perubahan-perubahan yang berarti gitu loh dari ekspresinya, walaupun penekanannya dari alis ya. Tapi pada saat ada kalimat yang sedikit naik di sungging terakhirnya, itu pas saat ngomong, nah itu dia. Diem ini. Nah ya, mulut ditutup, mingkem, itu artinya ada yang sebenarnya ingin sampaikan tapi belum disampaikan gitu loh. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi nanti deh lihat, gitu loh. Nah itu berkata nama cara keberatan. Jadi kalimat terakhirnya adalah keberatan langsung gitu loh. Jadi dia tahu something tapi belum mau menyampaikan. Apakah itu? Oke, lanjut. Dan ada agak sedikit kontem. Kontem itu artinya melecehkan ya. Keberatan terhadap mungkin berbagai macam ya gitu loh. Kalau ini kan kayak Kumala ini kan pakai apa? Soft lens. Itu masih bisa kebaca ya ekspresi ya? Karena kerutan-kerutan ya? Iya bukan. Oh gestur. Gestur ditambah lagi intonasi gitu loh. Jadi kan kita nggak ngeliat matanya, kita kan ngeliat dari otot-otot di wajahnya. Kecuali kalau otot di wajahnya juga merupakan operasi ya sulit gitu kan. Tapi kita masih bisa ngeliat bahu. Jadi kalau manusia itu bicara, kita juga masih bisa memperhatikan bahunya kayak lagi ngomong tiba-tiba begini. Itu bisa nggak kesesuaian antara yang diucapkan dengan kalimat yang disampaikan. Nama Kumalasari sepertinya semakin menjadi bahan perbincangan. Pasalnya di tengah kasus ikan asin yang sedang dihadapinya, kini Kumalasari dihadapkan dengan kenyataan baru. Ya, mantan suami Kumalasari, Bagus Saputra, mendadak muncul ke publik. Entah apa maksud kemunculan Bagus secara tiba-tiba. Yang pasti Bagus membenarkan adanya pernikahan antara dirinya dengan istri Gali Ginanjar ini. Ya, tadi bibirnya agak menyon. Nah ini enggak apa. Tentang masalah suami. Oke, nah di sini dia komunikasinya bahwa menjelaskan.
dia sudah berpisah sama Kumalasari. Kumalasari kan sama Galih. Tapi Kumala masih suka kontak dia, gitu ya? Masih video call, masih chat-chatan. Itu tapi katanya melakukan video callnya ketika Galihnya lagi ke ATM. Nah, tadi kan menurut dia. Dia nanya dong, suamimu mana? Kalimatnya itu kan, suamimu mana? Kemudian dia bilang bahwa dia mengatakan ke ATM. Nah, tapi detiknya dong sebelumnya sekian detik aja. Balik dong dikit aja. Yang bibirnya agak miring. Yang ada bibirnya agak miring. Agak repot ya kalau gue miring-miring mulu. Iya. Kita lihat ya. Suamimu mana? Lagi ke ATM. Tuh. Oke. Nah, itu. Itu pada saat kenapa bisa begitu bibirnya? Begini ya, Bang. Maju ya. Itu pada saat pembahasan bicara mengenai suami ia konten itu kayak sedikit melecehkan. Berarti di sini Mas Bagus ini punya data memori atau informasi suami tersebut sampai dia underestimate nih, sampai nggak dianggap gitu loh. Maka dia konten gitu loh. Betul juga, nah, apakah ada informasi yang disampaikan? Apakah ada cerita? Apakah ada story sehingga ia bisa punya ekspresi wajah bicara mengenai suaminya Mbak Barbie seperti itu? Iya, melecehkan. Dugaan berarti kan gini, kalau dalam komunikasi bisa juga Barbie ada curhat. Nah, itu dia. Berarti ada satu informasi sampai dia melecehkan. Tunggu video menarik lainnya di Cumi Talvi episode berikutnya.